أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Mushola At-Taubah beserta jajaran yang hadir malam ini yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan seluruh pengurus selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Imam Mushola At-Taubah, yang kami muliakan cerdik pandai tokoh masyarakat, hadir bersama kita malam ini Pak RT 04. Alhamdulillah, ketika tokoh masyarakat duduk bersama dengan alim ulama, tentu banyak keberkahan yang akan turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kebaikan yang bisa dibuat dan tentunya adalah untuk kemaslahatan umat. Tentu berkah itu Allah katakan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan beramal soleh, maka tidak akan mungkin ada orang yang beriman dan beramal soleh andai kata tidak bersatu pemuka masyarakat dan tokoh alim ulama. Malam ini ramai, tentu ada undangan yang dibuat oleh panitia. Panitia saja pun tak cukup kalau tak ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat pun tak kuat kalau tak ada alim ulama. Maka malam ini bahagia kita duduk di Masjid At-Taubah, di Mushola At-Taubah, mushola yang akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Namanya saja sudah taubah. At-Taubah dalam Al-Quran surat yang ke-9 artinya adalah surat pengampunan. Maka orang-orang yang di sini insya Allah sudah mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah yang hadir menjadi tamu Allah yang kami muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang ingin menjadi orang yang mulia, tapi seringkali ketika ditanya kepada orang siapa orang yang mulia itu, selalu identik orang berkata mulia itu terhadap dunia. Ditanya kepada dia siapa orang yang mulia, orang yang mulia itu Ustaz orang yang punya rumah gadang, lapiaknya rancak kabantang, setiap hari makannya gulai jo randang, ditambah jo empek-empek Palembang. Itu yo pada lama tu Pak. Tadi ada randang bu, lain tu randang tadi. Oh enggak ada. Gulai jariang lain kan? Itu yang lebih lama itu. Kalau lah makan gulai jariang atau kalio jariang lewat itu jangan nampak loh. Tambah lagi ikan asin Pak. Kalau kami Melayu cakap ikan masin. 2 kali dapat. Maka muliakah itu? Iya. Kalau kita memandangnya dari segi dunia, pasti dikatakan orang-orang mulia. Nampak rumah orang itu gadang, orang mulia. Buktinya rumahnya gadang. Masuk ke rumahnya dipijak karpetnya tambui sampai ke bawah bulunya, saking tawa apa.
Masuk ke rumah awak sakit kaki mijak baru nggak ada undur. Parkir mobil orang 5 mulai Toyota Alphard sampai Toyota lainnya, orang bilang orang mulia. Kalau dari segi dunia, semua mungkin meyakini memang salah satu ciri kemuliaan itu karena harta, karena pangkat, jabatan. Tapi kita orang yang beriman, mulia itu tidak di dunia ini saja, tapi mulia yang kita harapkan besok di akhirat. Makanya selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bahagiakan aku di dunia, wa fil akhirati hasanah. Bahagiakan pula aku besok di akhirat ya Allah. Wa qina azabannar, jauhkan aku dari siksaan api neraka. Maka kemuliaan yang diinginkan orang beriman tidak hanya dunia tapi adalah akhirat, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kemuliaan orang yang akan masuk ke dalam surga Allah, salah satunya yang kita adakan sekarang inilah. Pertama adalah acara halal bihalal. Kalau saya tengok tema kok bisa sampai sampai subuh. Isra Mi'raj yo, halal bihalal jadi yo, penutupan mirid. Itulah tuh. 3 tema kok Pak. Isra dan Mi'raj Nabi itu 2/3 malam habis waktunya. Ditambah lo halal bihalal gitu. Ditambah lo penutupan wirid majlis taklim. Ya sampai subuh ya gua. Ibu-ibu yang murid. Tapi kita coba untuk membahas 3 ini dalam waktu mungkin terbatas. Halal bihalal maknanya adalah silaturrahim. Kita hadir di sini salah satu ingin menjadi orang yang mulia. Orang yang mulia itu selalu menjalin ikatan silaturrahim. Sila artinya ikatan, rahim kasih sayang. Maka orang yang rajin bersilaturrahim, maka dia memiliki rasa kasih sayang. Punya rasa kasih sayang dengan istri, suami, maka sungguh itu adalah akan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Pak. Yo. Sayang ke bini kan Pak? Pak. Yo. Ambil suara Pak weh. Itu ragu ya Pak. Bu. Oh Bu. Sayang ya suami. Memang kalau ibu ditanya kok memang lain. Baik itu Pak ya. Awal bulan ya Pak ya. Masya Allah. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia. Kata Rasulullah, yatsba'ul mayyita salasun. 3 besok yang akan mengantarkan jenazah ketika jenazah itu meninggal. Salah satunya adalah afluhu, keluarganya. Meninggal istri, suami mengantar. Yakinlah itu. Sudah tanya belum Bu? Oh Bu, tanya malam Bu. Pulang beko acara kok nak tidur, duduk di atas tempat tidur bersama suami, panggil suami lu Bang. Iya, kau ni tanya Bang, selalu lalu Bang. Besok kalau Aden duluan mati Bang, abang antarkan nak ke kubur. Iyalah, saya kan suami kamu. Alah tu Bang, lalu olehnya. Si itu ni pertanyaan itu. Kalau laki-laki jodoh itu Pak, meninggal suami, istri insyaAllah mengantarkan. Dosa ragu apa lain? Karena Nabi yang katakan tadi, abluhu, keluargamu mengantarkan kamu. Meninggal istri, suami akan mengantarkan. Meninggal suami, istri mengantarkannya. Tapi kalau laki-laki yang meninggal Pak, lama bini pulang. Lah acok mau mengantarkan jenazah laki-laki ke kubur, memang lama pulang. 3 anaknya mengajak, alunya mau pulang ibu tu. Mak, pulang buat mak lah sore hari. Tunggulah dulu, tengoklah jenazah. Menangis tambah Pak.
Datang tu anak cik le, mak ulang wak le, mak le sawan tak le tengok kuburan ayah kotor, rindu lah. Yang ketiga baru laka azan orang maghrib le, kalau dikuburkannya asar baru pulang. Mak le lah mak pulang wak le, mak orang tak azan, ayolah pulang le. Ikut laki-laki jangan ada le bu. Begitulah ditimbun pulang wak pakailah pulang lah jangan. Bapak dan Ibu rahimakumullah yang berbahagia, ini kata Rasulullah. Ternyata ketika kasih sayang itu hari ini ada pada diri kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak, maka ketika kita berikan pula kepada jiran dan tetangga, kaum kerabat, sanak famili, ini faedahnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pertama kata Rasulullah, orang yang rajin bersilaturahim berkah umur. Hidup ini tak perlu panjang umur, yang penting berkah umur. Saya punya nenek istri saya umurnya sekarang 99 tahun. Jalanlah bungkuk. Itu 99 tuh. Kok sempat satu itu turun kan? Sempat buat tui, tentu kepala di bawah. Makanya ketika ada penambahan umur dalam hitungan matik-matik, kebetulan malam ini ada orang yang ulang tahun, istri, anak, jangan lagi panjang-panjang umur, pakai lagu-lagu panjang umur. Oh sengaja loh, anak merantau ke Jogja, pergi kuliah, pulang malam itu ayahnya ulang tahun. Dibuatlah kue tar, dia lilin keliling lagu, lilin kini bu ditiup ini dia. Aduh ini lilin mana itu tuh? Jadi surprise, ayahnya sudah umur 79 tahun, rasa seangok. Panjang umur kali. Nyanyi panjang umur, panjang umurnya. Besok pagi mati ya. Padahal sunnahnya bukan begitu ya. Barakallahu fi umrik ya. Selamat ya ayah bertambah umur dalam hitungan matik-matik, kesempatan hidup dah berkurang ya. Mudah-mudahan berkah umur ayah. Kok mati besok ayah tuh, insya Allah Allah angkatkan derajatnya. Kenapa? Anaknya mendoakannya. Barakallahu fi umrik, berkahlah umur ayah kita. Kenapa demikian? Umur ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena kata Rasulullah, tidak akan bergerak langkah kaki manusia bertemu dengan Tuhannya sebelum ditanyakan 4 hal kepadanya besok di akhirat. Salah satunya adalah an umru fima afnahu. Umur yang diberikan oleh Allah kemana sudah kita habiskan. 60 tahun meninggal, mana banyak kebaikan yang kita lakukan atau keburukan. 70 tahun hidup kita dikasih oleh Allah, mana banyak membaca Quran atau membaca Facebook. Facebook nama tu bu. Kadang-kadang maaf lalu pun handphone ku masih ziko juga dulu. Kadang-kadang handphone tu perlu yang nutik matu jatuh bu pagi handphone tu baru boleh. Mana handphone malam tadi? Padahal sunnahnya ketika mau tidur Nabi tak pernah meninggalkan 3 surat ini. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabb. Dan Nabi sering menutup dengan membaca surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca surat Al-Muluk, kata Rasulullah, maka dimudahkan untuk dia menghadapi sakaratul maut. La ilaha illallah. Hatam surat Al-Muluk itu mengajarkan kebaikan kepada kita. Maka surat Al-Muluk itu rajin dibaca Rasulullah, memudahkan kita menghadapi sakaratul maut. Kalau kita mau besok mati baik, rajin-rajin baca Quran. Salah satunya Nabi ajarkan sebelum tidur membaca surat Al-Muluk.
Ibu dan bapak rahimakumullah, maka kita berharap malam ini sampai kita meninggal dunia berkahlah hendaknya umur kita. Dengan cara apa? Bersilaturahim. Yang kedua, silaturahim itu kata Rasulullah memudahkan rezeki bagimu. Coba datang malam tu, nah ada dapat kali jariang. Kau berkah dapat makan enak kita. Menjelang solat isya jadi kenyang perut. Atau yang tak lama-lama ceramah, lah mulai kendor makto dah. Orang kalau lah kenyang dah kendor makto. Maka orang yang rajin bersilaturahim kata Rasulullah mudah rezekinya. Datang kita ke rumah kawan kita, takkan mungkin tak diletakkannya ya putih tu awak loh. Tu yo bala sampilik karyang kawan tu. Bala sampilik karyang mulai. Karena tamu ketika datang ke rumahmu kata Rasulullah layani dia dengan baik. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Belumlah kamu dianggap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sebelum kamu pandai melayani tamu. Bagaimana cara melayani tamu? Ini perlu kita perhatikan. Yang pertama, bapak dan ibu, ketika tamu datang ke rumah kita, jangan acok-acok tengok ke jam. Kok ada jam dinding di ruang tamu turunkan capek. Ini baru 10 menit kawan tu duduk akan tengok pilot tonggo pulang. Padahal niat kita bukan mengusir dia, tapi kawan tu tersinggung dia. Ni apa udah ada. Indah tu kok tengok ke jam. Yang kedua, berikan layanan dalam bentuk sesuatu yang terbaik yang ada di rumah kita. Kok ada minum yang lama di rumah awak keluarkan. Apun yang minum, teh tarik ada, kopi ginseng ada, teh talua ada. Talua ada. Karena ini yang diajarkan Nabi. Ketika datang sahabat bertamu ke rumah Rasulullah, apa kata Rasulullah kepada Aisyah istrinya, wahai Umairah, istriku yang kemerah-merahan, adakah makanan yang paling enak di rumah kita untuk tamu saya? Kata Aisyah ketika itu, tidak ada ya Rasulullah. Kita hanya memiliki 1 potong roti, itu pun cukup untuk kita. Kasihkan kepada tamu saya. Kita ya Rasulullah puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi melayani tamu. Dan sampai dekali yang aduh awak masak gulai ayam andian. Makan awak dululah. Jangan basa-basi capek mana pulang nasi tak jarang kita bila-bila jarang. Bapak dan ibu rahimakumullah yang berbahagia. Kenapa demikian? Ketika datang tamu ke rumah kita, bapak dan ibu, malaikat rahmat datang bersama dengan tamu itu. Malaikat rahmat lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, tuan rumah si fulan ini dia layani tamunya dengan baik, mudahkan rezekinya ya Allah. Malaikat makhluk yang tak punya dosa berdoa, diaminkan oleh makhluknya, tentu kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa belum tentu diterima. Kadang-kadang dosa banyak. Karena salah satu yang menghalangi doa manusia itu adalah makanan yang kita konsumsi yang haram, itu takkan sampai kepada Allah. Siapa yang mengatakan demikian? Imam Hasan Al-Bisri mengatakan bahwa ketika engkau masukkan makanan yang haram dalam tubuhmu, lalu engkau lakukan kebaikan dalam bentuk apapun, Allah menolak kebaikan itu sebelum engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Hasan Al-Bisri. Tapi ketika malaikat rahmat datang bersama dengan tamu ke rumah kita, Allah memberikan kebaikan ketika malaikat itu berdoa di rumah kita. Inilah kebaikan silaturahim. Jadi ketika tamu datang, jangan pernah kita untuk melakukan sesuatu yang buruk sehingga tamu sebentar di rumah kita. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia. Ketiga, apa hikmah silaturahim? Yang ketiga, hikmah silaturahim tidak lain adalah menghapuskan dosa di sisi Allah.
Kalau dosa kita kepada Allah, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kalau kalian berdosa, kalau kalian bersalah kepadaku, bertaubat. 3 syaratnya, kata Imam Al-Ghazali. Pertama, akui kesalahan. Yang kedua, berazam berjanji untuk tidak mengulangi di waktu yang lain. Yang ketiga, merubah sesuatu yang buruk kepada yang baik. Insya Allah Allah ampunkan. Tapi ketika bersalah kepada manusia, kata Allah, aku belum memaafkan sebelum orang tersebut memberikan maaf kepadamu atau engkau tidak meminta maaf kepadanya. Maka inilah silaturahim, termasuk kita diundang kemari. Salah satunya adalah untuk saling maaf memaafkan. Kebiasaan kita sebelum Ramadan selalu saling maaf memaaf. Kalaulah pengurus masjid datang dari satu rumah ke rumah, tak selesai sehari. Makanya ini acaranya untuk saling memaafkan. Karena sifat orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas, itu kata Allah. Kalau kamu ingin menjadi orang yang bertakwa, sukses dalam Ramadan nanti, sifat orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan amarah dan senantiasa mau memaafkan kesalahan orang lain. Coba tunjuk tangan di musola ini yang tak pernah buat salah. Nggak ada. Semua, mau ustaz ataupun tak ustaz, mau dia pejabat atau rakyat biasa, mau dia orang kaya atau miskin, Nabi yang katakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu punya salah. Orang tua punya salah kepada anak, anak punya salah kepada orang tua, kaum kerabat punya salah kepada kaum kerabatnya. Maka sebaik-baik orang yang bersalah minta maaf. Sebaik-baik orang yang hari ini ketika ada orang yang minta maaf, maafkan dia. Dan yang paling tinggi, belum lagi dia minta maaf, sudah kita berikan maaf. Itulah nilai ketakwaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang orang ke rumah kita besok, Bu, maafkan aku ya Bu, aku sudah 1 tahun ini mungkin pernah punya salah dengan ibu, maafkan saya Bu. Nggak usah minta maaf, belum kau datang lagi dah ku maafkan akunya. Tapi kawan tu sudah datang, sudah dimaafkan, namun pakai tapi pula. Bang, maafkan aku ya bang, besok kita mau puasa bang, takut aku nanti tidak terima puasa. Nggak usah minta maaf. Adenku paling pemaaf kurang, tapi ingat ya takkan datang-datang di rumah orang. Kalau lah pakai tapi itu ada maaf tuh lepas. Maka kalau orang yang hari ini mampu memaafkan kesalahan orang, tidak ada lagi terlintas dalam benak pikirannya untuk melakukan keburukan kepada orang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya. Wal afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang lain. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia, la yadkhulul jannah, itu kata Nabi, tidak akan masuk surga. Nah, coba bayangkan kalau Nabi yang mengatakan tidak masuk surga, pasti itu Pak. Siapa dia yang tidak masuk surga ya Rasulullah? Khati'ur rahimah, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Bahaya Pak. Maka hari ini jangan pernah memutus silaturahim. Bertengkar kita dengan saudara kita, tak senang kita dengan kelakuannya, biar saja. Tapi ketika ada dekat kita, jalin silaturahim, tegur dia, jangan sampai mengelak pula, apalagi menunjuk pakai mulut pula. Tak senang sama orang tu mulai mulutnya panjang, masuk orang lewat belakang kawan. Kadang-kadang saya tengok juga, ikut kamu atau enggak gitu. Bapak dan Ibu rahimahumullah, mudah-mudahan malam ini selesai acara ini kita saling memaafkan. Allah ampunkan dosa kita. Salah kita kepada Allah minta ampun, salah kepada manusia kita saling memberi maaf.
Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Kenapa demikian? Tak lama lagi, hanya hitungan hari saja lagi, rumah orang yang beriman, rumah orang Islam akan kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang agung. Siapa dia? Itulah bulan suci Ramadan. Tadi disampaikan oleh ananda kita tadi di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan, bulan suci. Jangan salah menyebut nama ya. Banyak orang hari ini salah menyebut nama, akhirnya salah artinya. Ada yang menyebut bulan Ramadan itu Ramadan. Coba tengok iklan di TV besok Pak, ketika bulan puasa lu, iklan kain sarung, iklan minuman sirup. Coba tengok nyanyinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan itu arti sakit matu. Masa awak sanang jo sakit matu tiba? Sakit matu tiba, sakit matu tiba, sakit matu tiba. Wah, artinya Pak. Makanya banyak orang selama bulan Ramadan itu sakit matu. Ibu-ibu sore-sore selesai sholat asar jalan-jalan lah ya. Lah mulai sakit matu Pak. Salah lawa, onde-onde. Lah mulai sakit matu Pak. Apalagi mau dekat Lebaran, baju nampaklah sakit matu. Belum lagi yang lainnya. Itu dah tadi itu. Kena salah menyebutnya. Ramadan, huruf ro, huruf mim, huruf dot, itu yang betul. Pembakaran artinya. Tapi kalau Ramadan artinya sakit matu. Jadi rubah capek. Karena ramat dalam bahasa Arab itu sakit mata. Memang ketika dalam sebuah hadis disebutkan Nabi pernah menyembuhkan sakit mata Ali. Itu hebatnya Rasulullah tuh Pak. Jadi ketika mau sholat, Ali itu tak ada sholat. Bertanya Rasulullah kepada sahabat, wahai sahabatku, aina Ali, di mana Ali? Apa kata Abu Bakar? Mertua Nabi, Ali kena ramat, kena sakit mata. Jadi sakit mata itu sejak Nabi lah tuh. Jangan pula salah pula, banyak tahayul kadang-kadang. Wah, orang sakit mata dia ngintip pulang wah. Kadang aneh-aneh juga. Sakit mata itu sudah ada sejak dulu. Lalu Nabi setelah sholat pulang dia ke rumah Fatimah anaknya, minantunya Ali. Jadi Ali ini menikah dengan anak Nabi Fatimah binti Muhammad. Lalu Nabi mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dibuka Fatimah. Waalaikumsalam. Ayah. Mana Ali? Ali di kamar ya, dia sakit mata. Suruh dia keluar. Hebatnya Rasulullah, mulianya Rasulullah itu diambilnya tangannya, diletakkannya di muka Ali, dibukanya mata Ali itu diludahi oleh Rasulullah. 5 menit sehat Pak. Tapi itu ludah Nabi Pak. Dan cukup ludah awak lain. Sakit bini bersiko dulu. Diludahkan semua 2 bulan sehat-sehat ini. Itulah kehebatan Rasulullah itu, kemuliaan Nabi itu. Bukan dari luarnya saja mulia Rasulullah itu, sampai ke dalam tubuhnya terjaga Rasulullah itu kemuliaannya. Maka jangan pernah kita menghina Nabi. Atau kalau ada pula orang yang menghina Nabi, emang dia siapa? Rasulullah itu mulia tidak hanya luarnya, sampai air liurnya pun bisa mengobat orang. Itu satu contoh. Contoh kedua, suatu ketika Nabi mencium bau wangi, di sebelah dia duduk sahabat. Di riwayat itu tak disebutkan siapa nama sahabat tersebut. Lalu Nabi berkata kepada sahabat tadi, wahai sahabatku, aku mencium bau wangi yang sangat luar biasa harumnya. Aku tak pernah memakai parfum ini. Nabi kalau pakai parfum bagus, parfum Nabi gak harum. Maka ketika itu apa kata sahabat tadi, ya Rasulullah, ini bukan parfum yang aku beli ya Rasulullah. Terus, dulu engkau berkeringat ya Rasulullah, aku ambil keringat engkau, aku masukkan ke dalam botol.
3 hari ketika aku mencium botol itu wanginya ya Rasulullah. Itu keringat Nabi itu Pak. Dan cubo-cubo lo keringat awak lah. Masukkan 3 hari begitu dicium mati. Apa kata Rasulullah? Serius? Benar ya Rasulullah. Apa kira kata Rasulullah? Keringat Nabi juga wangi luar biasa. Begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia, maka Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Untuk apa Ramadan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman? Salah satunya juga adalah menghapuskan dosa. Makanya Ramadan itu disediakan untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Allah katakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wahai hamba-hambaku kata Allah, jemputlah ampunanku kata Allah. Maka ini perintah, ambillah, jemputlah ampunanku. Mana ampunan Allah? Ramadan aku sediakan untuk kamu. Makanya Ramadan ketika kita layani dengan baik, tamu yang datang kita layani dia dengan baik, tentu tamu ini akan melapor kepada Allah. Wahai Allah, si fulan mengerjakan puasa dengan baik, banyak amalnya ya Allah, maka ampunkan dosanya ya Allah. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita melayani Ramadan dengan baik? Yang pertama, mulai sekarang sampai nanti Ramadan datang, bergembiralah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Marhaban syahru Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Kita ketika berpisah dengan suami, lama dia pergi mandah, lama dia mungkin pergi bekerja keluar kota. Ketika dia pulang, bahagia apa tidak Bu? Itu manusia. Ini Ramadan yang Allah siapkan untuk ampunan kepada kita. Tentu datangnya Ramadan ini semakin bahagia kita. Marhaban syahrul Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Makanya Nabi menyuruh kita di bulan Rajab berdoa. Ketika tanggal 1 Rajab, apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana, lah makan tadilah. Kalau Allah barik lana nak makan ibadah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umurku di bulan Rajab, bulan Sya'ban ni, dan sampaikan aku bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena kita rindu dengan Ramadan. Banyak orang hari ini, aku besok kalau bulan puasa aku masih hidup, aku akan beramal soleh, boleh jadi inilah puasaku yang terakhir. Ternyata belum datang Ramadan lah meninggal. Tidak sempat. Bersyukur kita masih hidup hari ini, mudah-mudahan sampai besok di Ramadan. Maka bergembira, itulah orang yang beriman kata Rasulullah. Tapi bagi orang yang hari ini kurang imannya, datang Ramadan mengeluh dia. Deh lah tiba loh Ramadan sebentar leh. Tidak bisa awak merokok siang hari ini. Lah tiba loh Ramadan, bangkit mah dan padahal tak Ramadan pun malam gitu. Ini bahaya ini. Seharusnya bergembira, semakin rajin kita bertanya, lama Ramadan neh. Begitu orang kalau rindu kan kepada sesuatu yang dia rindukan. Yang kedua, bagaimana caranya? Maka meningkatkan kepersiapan untuk datangnya bulan suci Ramadan. Apa yang dipersiapkan? Tentu yang dipersiapkan itu bentuk fisik dan juga bentuk yang di luar fisik. Pakaian kita ini disiapkan untuk menghadap kepada Allah dengan baik. Siang hari kita menahan, malam hari kita beribadah. Maka berikan yang terbaik untuk Allah. Maka Allah katakan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khususin atakum inda kullil masjid. Pakailah pakaian kamu yang terbaik setiap kali kamu menghadapku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai sekarang, mulailah kalau ada duit beli.
Mukena yang tahun 1999 tinggalkan lego. Beli mukena baru itu menghadap Allah. Untuk beli paket kita setiap hari ya dong. Masa untuk itu nak mau? Sajadah, inilah baru sajadah awak. Alhamdulillah. Apalagi ketika bertemu dengan manusia kita mau mencari pakaian yang terbaik. Pergi pesta ibu pakaiannya baik atau tidak? Oh baik. Kadang-kadang Allah mengengkol onda suami itulah 3 kali menggas embung capek lah alunnya itu bung alunnya itu. Yang ketiga tunggu lu bang kemari dulu memanggil lo balik ke dalam apa jule lu tengok bang jilbab sama baju lah cocok nah tambah bangi kilo sudah ada tuh kayak deh coba lah ya dah pak ya dah pak kamu ya pak ini aku pedusin ya curhat Ustaz nggak curhat loh. Begitulah kodratnya sebuah perempuan itu. Mulai dari alas bedak, tambah bedak pipa, bedak paralon, ya pipa kan konek paralon. Na'udzubillah. Mau kita berdandan untuk orang lain. Ini untuk Allah. Ini kata Allah. Khuzu zinatakum inda kulil masjid. Pakailah pakaian kamu yang terbaik setiap kali kamu datang untuk beribadah kepadaku. Pilih yang terbaik. Iko malam pertama, sama malam kedua, ko malam keempat, sama malam kelima. Begitu harusnya. Sehingga apa? Allah senang menengok kita. Wahai malaikatku, malaikat-malaikatku tengok. Itu hambaku solat, dia muliakan aku. Dia pakai yang terbaik untukku. Karena Rasulullah katakan, Innallah, sesungguhnya Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jangan bawa ke masjid, ke musola ini pakaian yang ada tulisan di belakang. Saya ceramah ke siap pak, pulang terlambat saya 1 rakaat, sholatlah saya di sebuah masjid di Dayun. Begitu mau mengangkat takbir, tak jadi saya sholat di depan anak muda dulu. Ngapa itu? Di belakang punggung anak muda itu tulisannya acalia-calia. Kira-kira khusus nggak usah kan? Awak hobi baca Allahu Akbar acalia-calia. Ruku tak nampak. Iktidal Sami Allahu liman hamidah acalia-calia. Tak jadi saya sholat situ dulu. Untung di sudut tu masih ada ruang sedikit. Pindah dari situ. Maka kita hati-hati. Boleh jadi gara-gara kita biasa saja berpakaian, tak peduli kita dengan tata tertib berpakaian sholat. Orang lain pun bisa tak busuk gara-gara kita. Termasuk ayah, ibu, bapak yang besok ke masjid, yang pakai kain sarung, tolong mereknya kedepankan. Oh, sampai pakai sarung mah. Kawan di belakang Allahu Akbar wadimor. Gajah duduk maha wadimor. Iko maaf kok pak, maaf. Mangga 2. Mungkin kita tak merasa, kawan yang di belakang, karena saya juga merasa tadi. Nak wadimor maaf. Hilang busu awak pak, hilang. Aku lagi ibu kalau sore menjelang tarawih ibu beli mukena, pastikan merek dan harganya dibuka. Ada kejadian tuh, nggak dibuka nih, bukan harga dong. Kawan tuh sholat nengok ke situ, maharang 375.000. Nah ini hati-hati. Ini kata Allah dalam Quran, khuzu zinatakum inda kulil masjid. Ketika kita berpakaian baik, khusyuk atau tidak kita sholat? Khusyuk. Ketika kita memakai wangi-wangian ketika sholat, khusyuk tak kita sholat? Oh khusyuk. Maka itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallah, sesungguhnya Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Terakhir, Bapak dan Ibu rahimakumullah yang berbahagia, bagaimana cara melayani Ramadan? Setelah siang hari kita senantiasa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, malamnya tegakkan amal ibadah. Sholat tarawih, sholat witir, ditambah iqra'ul Quran, baca Quran. Senang kita mendengarkan anak kita tadi baca Quran, walaupun 7 tahun umurnya.
Karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan yang suci. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kami pilih bulan yang suci untuk menurunkan kitab yang suci. Maka siapa yang membacanya tentu berlipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu dibaca oleh siapapun indah. Anak TK baca Quran walaupun telo indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka indah juga. Walaupun telo Pak. Tadi umur 7 tahun sudah bagus bacaannya. Kenapa? Dia tidak lagi telo. Nenek-nenek baca Quran bagus walaupun ompong. A'udzu billahi bagus. Makanya dulu orang-orang tua di kampung kita itu banyak sekali berkah dia dapatkan. Kenapa? Mulai dari selesai sholat subuh bersayup-sayup tuh di rumah-rumah tuh mendengar kita bacaan Quran. Mulai dari ujung situ. Yasin, sambung tuh. Al-Quran Hakim ini kalau minal mursal yang masuk sampai ujung tuh. Kini payah mendengar. Kemana, itu lagu orang pagi ini tuh. Cuci piring. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia. Ustaz, saya udah 60 tahun tak bisa baca Quran, jangan malu. Datang ke musola panggil ustaz kita. Ustaz, maaf Ustaz, saya 60 tahun tak bisa baca Quran, tolong saya Ustaz. Tapi kalau dapat jangan tahu orang. Tidak ada masalah. Belajar. Dulu kan kita belajar, kita bisa baca Quran itu karena belajar seperti dulu kan bagus itu. Alif date a, alif bawah i, alif depan u a, bada te ba, lam date la, kap bawah ki, balaki. Iya udah itu belajar dulu Pak. Iya Pak kan? Berarti semua tuh Pak. Memang awak yang 80 tahun yang dulu itu belajar. Anak sekarang tak bisa seperti itu. Anak sekarang metodenya adalah ikro, sehingga dia tak bisa membaca Quran seperti kita dulu. Dia hanya tahu tegak baris di atas A, kalau tegak baris di bawah I. Begitu yang tahu mereka. Disuruh untuk mewazankan tak tahu dia tuh. Tapi kita dulu enak sambil berwazan dia namanya. Ta diate ta diate ti, ta bawati, ta depan tu, ta di tu. Kan itu belajar dulu Pak. Sambil mengingat huruf hijaiyah yang 29 tuh. Sekarang diulang. Umur ini besok akan diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik untuk kita. Mati kita selesai ini, mudah-mudahan Ramadan itulah nanti yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kalau ada sesuatu yang baik, ternyata kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan kalau ada yang buruk, itu semua adalah kekhilafan dan kesalahan saya. Mohon maafkan saya, jangan ada benci di antara kita. Fakta biru kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.